Wab'ad, jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi masih memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat kembali bersua, berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, pemimpin agung kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama, kami jamaah sekalian sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengomentari setiap ayat yang berawalan wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, apabila ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pada saat itu kata beliau, dengarkan, pasang telinga baik-baik. Apabila itu adalah perintah, maka ia adalah sebaik-baik perintah. Apabila itu adalah larangan, maka ia adalah sebaik-baik larangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita umat Islam, umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi, apa tujuan kita berpuasa penuh di bulan Ramadan? Maka tujuan kita di ayat penutup ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lantas puasa seperti apa yang membuahkan hasil ketakwaan di akhir Ramadan? Puasa yang membuahkan hasil ketakwaan di akhir Ramadan adalah puasanya orang-orang yang mereka tidak hanya menahan haus dan dahaga, tidak hanya mempuasakan perut dan tenggorokan mereka, akan tetapi puasanya orang-orang yang berlalu Ramadan membuahkan ketakwaan di dalam dirinya adalah orang-orang yang senantiasa juga mempuasakan panca inderanya. Mereka mempuasakan matanya dari melihat hal-hal yang haram. Mereka hanya melihat hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempuasakan telinganya dari mendengar gosipan atau gibahan untuk orang lain. Mereka mempuasakan lisannya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka juga mempuasakan tangan dan
Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah karena bulan Ramadan bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bukan karena berpuasa di bulan itu, bukan. Akan tetapi karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya sekali, dan satu kata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyandingkannya dengan kata siam Ramadan. Allah tidak menyandingkannya dengan kata zakat, tidak menyandingkannya dengan kata salat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkannya dengan kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah menyandingkannya dengan kata Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya satu bulan, tidak hanya sebuah bulan yang menjadi mulia disebabkan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka yang perlu kita garis bawahi ialah apapun itu, siapapun yang ada sangkut pautnya, yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka pasti akan mulia dan dimuliakan. Buktinya ialah malam. Jemaah dirahmati Allah, malam. Satu malam menjadi mulia